Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah berikan kita kemudahan dalam melakukan amal terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan kali ini. Menginjak di awal-awal bulan Ramadan ini, insya Allah di tema kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana balasan berpuasa bagi orang-orang yang melaksanakannya di bulan Ramadan. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af, al-hasanah bi asyri amsalihah." Bahwa setiap keturunan Nabi Adam ataupun setiap anak manusia semuanya adalah dilipat gandakan. Al-hasanah asyru amsalihah. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'ini ahdi'afin, sampai dengan 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, illa as-shaum, kecuali berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas dari balasan pahala orang tersebut. Yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kenapa kok kemudian puasa itu menjadi balasan yang langsung Allah membalasnya? Karena dengan berpuasa itu orang meninggalkan makanan dan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah begitu. Lisaim farhatan. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis tersebut, bagi orang yang berpuasa farhatan, memiliki kedua kebahagiaan. Inda fitrih, yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua adalah berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufun fihi atyab indallah min rahil misk, dan juga aroma mulut dari orang yang berpuasa sesungguhnya adalah lebih wangi daripada aroma minyak wangi kasturi sekalipun. Maka dari hadis ini kita belajar bahwa semua amal itu sekecil apapun Allah selalu ngasih tahu seberapa besarnya. Bahkan kita ini sholat fajar saja yang 2 rakaat ringan kita lakukan sebelum sholat subuh, lewat lisan Rasulullah Allah jelaskan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Namun khusus untuk puasa, saking besarnya pahala tersebut, Allah sampai nggak ngasih tahu kepada kita sebesar apa. Jadi memang ada amalan-amalan yang diantaranya Allah rahasiakan pahalanya, saking besarnya. Yang pertama nanti ada sabar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah memberikan balasan bagi orang yang bersabar itu tanpa ada batasnya. Kemudian nanti yang kedua ada orang yang bisa memaafkan manusia dan juga tetap bisa berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut. Dengan kata Allah adalah wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan bisa tetap berbuat baik, maka Allah langsung membalas dari pahala orang tersebut. Dan juga diantaranya adalah berpuasa. Maka kata Allah adalah puasa itu ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalas. Maka ada beberapa keutamaan dari pahala puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, tentu pahalanya sangat luar biasa, tidak terbalas. Dan sebesar apa tergantung dari bagaimana puasa yang kita lakukan, seberapa berkualitasnya. Maka insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita akan belajar bagaimana supaya puasa kita bisa berkualitas. Kemudian ada 2 kebahagiaan yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa itu. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka. Bagaimana kita sudah menahan lapar, menahan haus selama kurang lebih hampir 1 hari. Kemudian ketika berbuka puasa, meskipun hanya dengan seteguk air saja, di situ kita bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan itu juga nanti akan Allah berikan ketika kita di surganya Allah bertemu. Inda liqa'i rabbih, ketika kita bertemu di hadapan Allah. Karena bertemu dengan Allah ini kenikmatan yang tidak pernah bisa untuk kita ungkapkan dengan kata-kata. Bahkan saking nikmatnya memandang wajah Allah, nanti sampai seluruh manusia itu akan mendongakkan kepalanya. Saking betapa nikmatnya kita melihat Allah secara langsung di keadaan tersebut. Kemudian juga bagaimana bau dari mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah. Tentunya ini kalau kita berbicara di sisinya siapa gitu ya.
Kalau berbicara di sisi manusia, tentu kita tidak bisa untuk mengatakan lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi kemudian di sisi Allah, maka pahalanya, aromanya lebih wangi daripada aroma misek sekalipun. Maka teman-teman semuanya, mumpung ini bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita bisa untuk melaksanakan puasa Ramadan ini secara berkualitas ya. Berkualitas itu artinya bukan hanya kita menahan lapar dan menahan haus, karena yang Allah minta adalah asyam. Jadi siam itu tentu berbeda dengan saum yang hanya sekedar kita menahan dari hawa nafsu, menahan dari lapar dan haus saja. Tapi puasa yang diminta oleh Allah adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan ibadah di bulan ini. Maka mudah-mudahan teman-teman tetap semangat melaksanakan puasa di bulan Ramadannya dengan berusaha untuk menjadikan amal kita adalah amal yang terbaik, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah mengambil nyawa kita. Maka bersyukur dikasih kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman dan menemani waktu-waktu berpuasa teman-teman semuanya. Dan insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.